Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pemimpin klasemen AC Milan akan bermain tandang melawan peringkat 11 Sampdoria pada pekan ke-10 Serie A Senin 7 Desember 2020. Pelatih Milan Stefano Pioli mengungkapkan kekagumannya pada pelatih Sampdoria yaitu Claudio Ranieri. Ranieri saat ini berusia 69 tahun. Pria Italia ini melatih sejak 1986 silam. Selama ini, dia sudah menangani sederet tim baik di Italia maupun luar Italia. Salah satu prestasi terbaik Ranieri adalah membawa Leicester City menjuarai Premier League Inggris pada musim 2015-2016. Menurut Pioli, Ranieri adalah salah satu panutannya di dunia kepelatihan. Pioli begitu mengaguminya. Ini akan menjadi laga yang sulit, kata Pioli jelang lawatan ke markas Sampdoria seperti dikutip dari Football Italia. Sampdoria memiliki beberapa pemain yang bagus. Kami harus tajam dan menerapkan taktik dengan akurat. Akan menyenangkan bisa bertemu lagi dengan Antonio Candreva dan Claudio Ranieri. Lawan selama 90 menit, tapi teman selamanya. Ranieri adalah pelatih yang sangat penting bagi saya. Dialah yang membuat saya sadar tentang apa yang ingin saya lakukan begitu saya pensiun sebagai pemain. Saya sangat mengaguminya. Saya mendukung Leicester City ketika mereka menjuarai Premier League yang merupakan sebuah prestasi luar biasa. Milan besutan Pioli belum terkalahkan di Serie A musim ini. Mereka juga masih memimpin klasemen. Pioli ditanya apakah Milan di Serie A musim ini bisa dibandingkan dengan gebrakan Leicester City di Premier League. Saya tak bilang kalau prestasi Leicester City tak akan pernah bisa diulangi, karena ini sudah terjadi dengan Hellas Verona dan Sampdoria menjuarai Liga, tutur Pioli. Namun, saya terus ingatkan kalau ini masih permulaan dan kami harus fokus dari satu laga ke laga lainnya. Anda tak bisa meraih kesuksesan tanpa pengorbanan. Saya minta para pemain saya untuk menjaga determinasi dan mentalitas di setiap pertandingan. Salah satu kekuatan utama kami adalah keseimbangan kami. Sedangkan di sepak bola ada kecenderungan untuk melangkah terlalu jauh, baik ke arah positif atau ke arah negatif, imbuhnya. AC Milan belum terkalahkan di Serie A musim ini dan memimpin klasemen hingga pekan ke-9. Salah satu kunci kesuksesan adalah striker veteran Zlatan Ibrahimovic. Baru-baru ini, Ibrahimovic mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berniat pensiun di Milan pada musim panas 2020 lalu. Namun, pelatih Milan Stefano Pioli sukses meyakinkan striker veteran Swedia itu untuk membatalkan niatnya. Pioli pun angkat bicara menanggapi pernyataan strikernya itu, dia tidak membantahnya. Saya berusaha to the point dengan setiap pemain, kata Pioli dikutip dari Football Italia. Ketika Anda bicara dari hati ke hati, besar kemungkinan orang akan mendengarkan Anda. Saya bilang pada Zlatan, mempertimbangkan apa yang sudah kami mulai. Salah jika kita menyelanya sekarang. Saya bilang kepadanya untuk berpikir masak-masak. Saya, Paolo Maldini, Ricky Massara, dan Ivan Gazidis siap melakukan segalanya untuk meyakinkan dia. Kami sangat senang dia di sini, imbuhnya. Milan sudah mencetak 21 gol dalam 9 pertandingan di Serie A musim ini. Dari 21 gol itu, 10 gol disumbangkan oleh Ibrahimovic. Milan akan bermain tandang melawan Sampdoria pada pekan ke-10 Serie A Senin 7 Desember 2020. Namun, Milan tidak bakal diperkuat Ibrahimovic yang masih cedera. Meski begitu, Milan masih punya sederet pemain yang bisa diandalkan. Saya tak pernah meragukan kualitas pemain-pemain kami. Kami belum memenangi apapun. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi, kami punya rasa lapar dan ambisi, tegas Pioli. Zlatan Ibrahimovic yakin AC Milan bisa kembali ke Liga Champions pada musim depan. Ia juga mengungkapkan bagaimana Stefano Pioli meyakinkannya untuk bertahan di San Siro. Milan saat ini memimpin klasemen Serie A dan lolos ke babak 32 besar Liga Eropa.
Tim ini lapar, kami tidak memiliki tujuan atau impian. Ini adalah tim muda, mereka tidak terbiasa untuk menang. Tetapi yang terpenting adalah mereka tidak boleh santai dan di sanalah saya masuk. Kami tahu ini bukan Inter atau Juventus yang memiliki skuad yang jauh lebih besar, kata Ibra dilansir dari Sky Sport Italia. Saya pikir tim ini bisa kembali ke Liga Champions. Kualitas dan bakat saja tidak cukup, Anda perlu pengorbanan dan disiplin, tegasnya. Ibrahimovic melihat dirinya sebagai pemimpin seperti di serial dokumenter The Last Dance. Saya bukan Michael Jordan, tapi saya memiliki cara kerja seperti itu. Itu adalah mentalitas pemenang. Saya menuntut, saya tidak menerima umpan yang salah tempat. Karena pada level ini kami menampilkan performa. Saya melakukan segalanya untuk menang. Jadi, jika Anda membuat kesalahan wajar hal itu akan ditunjukkan, ucapnya. Ibra menyadari ada banyak orang yang menyebutnya berlebihan alias lebay. Tetapi jika saya masih di sini dan telah memenangkan semua, itu alasannya. Tidak semua orang menyadari bagaimana rasanya berada di bawah tekanan ini untuk waktu yang lama, tegas pemain bernomor punggung 11 di AC Milan itu. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini menyatakan Liga Eropa lebih berat untuk dijalani timnya dibandingkan dengan Serie A Italia musim ini. AC Milan kembali meraih hasil positif setelah akhir pekan kemarin. Mereka baru saja menang meyakinkan atas Fiorentina dengan skor 2-0. Skuad asuhan Stefano Pioli itu melibas tim tamu Celtic di lanjutan babak penyisihan grup H Liga Eropa pada Jumat 4 Desember 2020. Yang membuat spesial adalah AC Milan menang dengan epic comeback dengan skor 4-2 setelah sebelumnya tertinggal 2 gol. Dengan hasil ini, Brahim Diaz dan kawan-kawan berhak melaju ke babak selanjutnya walaupun masih menyisakan satu laga lagi setelah Sparta Praha kalah dari Lille. Rossoneri berada di posisi 2 klasemen sementara grup H dengan raihan 10 poin, selisih 4 poin dengan posisi ketiga. Dilansir dari Football Italia, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengaku senang dengan pencapaian timnya. Ia bersyukur AC Milan bisa sedikit bernafas lega walaupun masih menyisakan satu pertandingan lagi di grup H. Target utama kami adalah melaju ke babak selanjutnya di Liga Eropa dan kami telah mencapainya. Walaupun kami masih akan menjalani satu laga lagi yang tidak terlalu penting, tapi saya bersyukur bisa memanfaatkan laga ini untuk sedikit rehat dan mana kompetisi musim ini sangat ketat, kata mantan kapten AC Milan itu. Maldini juga mengakui bahwa pertandingan-pertandingan yang dijalani AC Milan di Liga Eropa ini lebih berat dibanding dengan Serie A Italia. Tempo pertandingan di Liga Eropa sangat berbeda dengan Serie A. Di Eropa lebih mengandalkan fisik daripada strategi permainan. Hal ini tentu saja membuat pemain kami kelelahan dan merusak rutinitas kebugaran, pungkas Maldini. Berikutnya, AC Milan akan menjalani laga yang tak menentukan lagi di babak penyisihan grup H Liga Eropa saat menghadapi Sparta Praha pada Jumat 11 Desember 2020. Pioli diprediksi akan mengistirahatkan banyak pemain utama dan menurunkan pemain muda agar mendapat jam terbang yang lebih banyak. Bek pinjaman MU Diogo Dalot menjelaskan mengapa dirinya bahagia berada di AC Milan. Diogo Dalot resmi meninggalkan MU menuju AC Milan dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas 2020. AC Milan meminjam Dalot selama satu musim penuh untuk kompetisi musim 2020-2021. Hanya menjadi cadangan di MU, Dalot justru diandalkan AC Milan pada musim ini. Meski tidak banyak bermain di Liga Italia lantaran baru diturunkan sebanyak 2 kali, Dalot tidak percaya penuh ketika Rossoneri berlaga di Liga Eropa. Bek kanan asal Portugal tidak dapat tampil sebagai starter oleh Stefano Pioli dalam 4 pertandingan yang sudah dilakoni Milan di ajang Liga Eropa dan tampil selama 90 menit. Jika ditotal, Dalot sudah menilai Milan sebanyak 6 kali di semua ajang musim ini. Dari 6 laga tersebut, Dalot sukses membubuhkan 1 gol dan 1 assist. Kebahagiaan pun tengah dirasakan oleh orang berusia 21 tahun tersebut dengan seiring kehidupan barunya bersama Rossoneri. Bagi saya, ini adalah beberapa bulan yang luar biasa dalam hal adaptasi, kata Dalot dikutip dari bolasport.com dari Football Italia. Italia mirip dengan Portugal dalam kepribadian orang-orangnya, makanan dan sebagainya sejauh ini sempurna. Seluruh anggota tim banyak membantu saya ingin berlatih dan bermain. Saya mencoba mengubah cipta mungkin, mereka banyak membantu saya, mereka semua hebat.
Sejak saya di sini, saya telah menemukan perbedaan antara Italia dan Inggris. Pelatih banyak membantu kami, dia ingin mengajari kami banyak hal. Ada hubungan yang hebat dengannya, tutur Dalot melanjut.